Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Putra dengan NIM H540 12040. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memvisualisasikan bagaimana caranya untuk pengujian ArchGuard pada aplikasi RStudio. Jadi, sebelum kita uji coba, kita flashback lagi ke perkuliahan sebelumnya bahwa data ekonomi maupun bisnis itu sangat mungkin memiliki atau mengalami volatilitas. Nah, volatilitas itu adalah suatu keadaan di mana data mengalami fluktuasi. Fluktuasinya bisa naik atau bisa turun. Gitu. Nah, ketika data itu naik, maka dia akan naik terus. Sebaliknya, kemudian kalau misalkan dia datanya turun, maka turun terus gitu. Jadi dia itu datanya tidak konstan sehingga varians yang naik turun itu juga tidak konstan. Nah, kemudian ketika data mengalami volatil, kemungkinan data tersebut tidak memiliki asumsi homoskedastis, gitu. Atau dapat juga disebut dengan bahwa data tersebut mengalami heteroskedastis. Nah, kalau misalkan data yang kita miliki itu heteroskedastis, maka data itu tidak dapat kita estimasi menggunakan regresi OLS atau regresi linear biasa karena sudah tidak memenuhi asumsi klasik, yaitu data harus homoskedastis. Nah, kalau misalkan dipaksa diestimasi menggunakan OLS, maka hasil estimasi atau hasil peramalan yang didapatkan itu kurang mampu mendekati keadaan kondisi yang aktual. Sehingga ketika kita melakukan peramalan, peramalannya itu tidak valid atau tidak reliable. Sehingga solusinya yaitu harus ada model khusus yang dapat mengolah data yang heteroskedastis. Nah, model ini disebut dengan model ARCH. Nah, kita langsung saja ke apa namanya visualisasi datanya. Jadi di sini saya udah menyiapkan data inflasi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2022. Kemudian kita keep saja data tersebut. Terus kita buka RStudio. Di menu file kita klik, kemudian kita impor datanya dari Excel. Kemudian kita langsung cari saja data yang kita akan gunakan. Nah, maka di sini udah muncul datanya. Nah, kita ubah namanya jadi INF saja untuk mempermudah kita dalam prompt. Kemudian kita klik import, terus sebentar, dan oke, dia udah keimpor. Nah, kemudian eh, kita akan mempaste ini apa namanya prom-prom yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi kita di sini akan mengubah beberapa, salah satunya ini tadi kita namai data kita itu dengan PNF gitu. Kemudian ininya akan otomatis gitu mengikuti nama di atas. Nah, kemudian yang harus kita siapkan yaitu packages dari RStudio-nya itu sendiri. Nah, ini akan bisa didapatkan ketika kita menginstal. Jadi harus diinstal terlebih dahulu, baru kita apa namanya tersedia di packages-nya ini di user library-nya. Nah, yang kita gunakan pada uji ArchGuard itu di sini kita harus menyiapkan Fguard, kita centang, RuGuard juga kita centang, kemudian test series juga kita centang, kemudian forecast juga kita centang juga, kemudian XTS, kemudian ATSA, dan terakhir lim.
Tes. Aliran seperti kita. Nah, ini ya semua kita perlu. Kemudian kita pilih LMS. Ya, oke. Nah, setelah ini kita centang semua, kita balik lagi ke sini. Nah, kita kan tadi punya datanya ini ada number, ada periode, ada inflasi. Nah, kita mau si inflasinya aja nih, kolom inflasinya aja. Nah, caranya kita di sini kita eh, blok dia, terus kita run. Nah, maka di sini akan keluar data satu, kita klik saja data satu. Nah, maka kolom-kolom yang tadi sudah kita cut, jadi hanya tabel inflasinya saja yang akan kita identifikasi. Kemudian di dalam pemodelan, di dalam pengujian ArcGuards itu kita perlu menguji stasioner. Tes 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 satu dua tiga. Oke. Jadi di model pengujian ArcGuards itu kita harus menguji stasioner. Nah, caranya kita di nomor ketiga ini kita klik ini, kita apa? Kita blok, kemudian kita run, kemudian kita mau melihat plotnya. Plot ini merupakan uji non formal dari stasioner. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa data inflasi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 dia mengalami volatilitas ya, dia mengalami lonjakan gitu. Jadi datanya tidak konstan atau datanya bisa disebut juga kalau misalnya kita lihat dari grafik itu datanya tidak stasioner gitu ya. Tapi kita akan menguji formal salah satunya itu dengan uji HDF atau augmented Dickey-Fuller. Nah, di sini kita blok, kemudian kita run. Nah, kita bisa lihat di sini di p-value-nya. Nah, p-value dari inflasi ini menunjukkan bahwa data ini sudah stasioner ternyata. Kalau kita lihat dari grafik dia tidak stasioner, tapi kalau misalkan kita uji dengan uji formal menggunakan ADF, dia p-value-nya kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data ini sudah stasioner. Nah, kemudian kita akan menguji ARIMA. Nah, menguji ARIMA-nya ini kita bisa blok yang di number 10, kemudian kita run. Nah, di sini kita bisa melihat model, jadi eh, RStudio ini dia canggihnya itu bisa memilah model terbaik yang akan kita gunakan. Nah, kalau misalkan di Stata, dia manual, dia satu-satu apa namanya mengeceknya. Tapi kalau misalkan di RStudio, dia menyediakan semacam, jadi langsung eh, model terbaik yang diberikan oleh si RStudio. Nah, di sini model terbaiknya itu dia di 311 gitu dengan AKIK-nya 1155,47 dan BIC-nya 1172,85. Nah, kemudian kita akan tes model tersebut, kita tes dengan cara blok kemudian run. Nah, maka di sini apa namanya akan keluar dari estimasi si model tersebut. Nah, kemudian kita akan mengecek model arch-nya. Kita akan tes model arch-nya. Nah, di sini model arch-nya bisa kita lihat bahwa eh, dia datanya itu heteros ya.
Jadi model ArcGarch ini dia harus datanya itu harus heteros. Nah, berbanding terbalik dengan model-model sebelumnya yang kita sudah pelajari. Datanya harus homoskedastis. Tapi kalau misalkan yang ArcGarch, dia harus heteros dan harus signifikan juga tentunya. Nah, kita bisa lihat di sini di plots-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat di eh, residual dari data yang kita input, itu dia datanya menyebar luas ya. Jadi dia tidak konstan di satu titik saja ya. Kita bisa lihat gini. Nah, maka hal ini menandakan bahwa data yang kita inputkan atau data yang kita lakukan estimasi itu dia datanya mengalami eh, masuk ke dalam kategori heteroskedastis yang dimana kita harus melakukan uji arch dan Garch gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menguji model-model terbaik yang tadi sudah RStudio berikan gitu. Jadi model pertama yang kita akan lihat itu model ARMA 311 dan GAR 10 ya. Jadi ini kita datanya kita blok kemudian kita run. Nah, maka di sini kita muncul AKIK-nya 41,8. Nah, untuk mengecek model mana yang terbaik, kita lihat dari AKIK-nya harus paling kecil, gitu ya. Jadi model yang tadi, model ARMA 311 dan GARD 10, dia AKIK-nya 41,8. Nah, kita coba lagi nih, model ARMA 311 dan GARD-nya 11. Kita tes lagi, kemudian kita run. Nah, model ARMA 311 dan GARD 11 dia AKIK-nya 41,7. Sedangkan yang tadi dia AKIK-nya 41,8 ya. Jadi menandakan bahwa model terbaik yang digunakan itu model ARMA 311 dan GARD 11. Nah, kemudian kita akan melihat GARDS-nya itu sendiri. Kemudian kita blok, kemudian kita langsung run. Oke, udah. Ini kita abaikan saja. Kemudian kita akan melihat eh, simpangan baku dari ArcGarch yang kita eh, sudah estimasi. Dengan cara kita blok ini dari number 26 sampai 28, kemudian kita langsung run. Sorry. Ini kita blok, kemudian kita run. Oh, maaf salah. Ini ternyata ada kesalahan di sini. Jadi data yang kita gunakan itu dari 2003 bulan pertama ya. Jadi kita ini bisa ubah bulan pertama. Kemudian kita coba ulang lagi, langsung run. Nah, maka di sini samping sebelah kanan itu akan muncul plot simpangan baku dari data yang kita estimasi gitu ya. Jadi ini simpangan bakunya. Nah, kemudian setelah kita melihat simpangan bakunya, kita akan melihat forecast gitu ya dari tadi kan sampai 2022 bulan 12 bulan 1. Nah, kita akan memforecast 6 bulan ke depan. Jadi bagaimana sih ArcGarch data yang kita estimasi selama 6 bulan ke depan? Apakah dia mengalami penurunan atau dia mengalami kenaikan? Nah, caranya itu dari number ke 30 sampai 4 sampai terakhir itu kita blok, kemudian kita run langsung run saja. Oke. Nah, ini kita udah dapet ya datanya hasil forecast yang kita lakukan. Jadi yang T+1, T+2 sampai dengan T+6 itu merupakan hasil forecasting dari data yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini T+1 sampai dengan T+6 dia mengalami penurunan dari 4,576 kemudian turun jadi 4,234 kemudian turun lagi sampai
3,335. Nah, artinya bahwa data inflasi yang kita estimasi, yang kita lakukan pengujian, itu dia mengalami penurunan gitu inflasinya. Nah, mungkin sekian dari saya. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.